Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Prabowo mempersilahkan pihak-pihak yang sering menyampaikan narasi negatif soal Indonesia untuk kabur ke Yaman. Sangat-sangat pantas dan wajar sekali ketika Pak Presiden Prabowo Subianto melakukan tuntutan ataupun proses hukum terkait tudingan yang dilayangkan oleh salah satu oknum politisi senior. Karena tentu saja ini benar-benar sudah tidak bisa ditoleransi dan ini malah membuat serta memicu polemik perdebatan baru. Seperti yang kita ketahui bahwa dari awal juga Pak Presiden Prabowo Subianto sudah mengultimatum barisan pembuat gaduh. Artinya, jika memang tidak senang dengan kondisi Indonesia, tidak suka dengan bangsa Indonesia, silahkan pergi saja. Bahkan Pak Presiden mempersilahkan mereka kabur atau dalam hal lain rekan-rekan Pak Presiden mengusir mereka. Ya memang buat apa rekan-rekan pasukan pembuat gaduh? Karena Indonesia, rakyat Indonesia tidak butuh orang-orang yang memang suka memelihara dan menciptakan kegaduhan. Justru sebaliknya, Indonesia tengah memerlukan sumber daya yang memang mau bekerja untuk rakyat, bukan sekedar berkedok pro rakyat. Maka dari itu, ayo deh kita lihat dan analisa bersama. Mr. Q, ya, ini lagi beredar di media sosial bahwa Pak Amin Rais menuduh Sekretaris Kabinet Teddy sebagai seorang homoseksual, Mr. Q. Nah, tanggapan Mr. Q sebagai kepala Gakum gimana, Mr. Q? Kalau saya prihatin ya, setelah melihat video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor, telah menjadi korban dari hoaks. Kenapa korban dari hoaks? Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Mas Seskap Ko Teddy adalah gay itu adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amin Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titi. Padahal kalau kita nonton video lagu Aku Bukan Teddy itu jelas bahwa satu yang nyanyi bukan Bu Titi, yang kedua gambar Bu Titi di situ adalah kompilasi atau kolase dari berbagai gambar yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan lagu. Bahkan saya lihat di akun aslinya ternyata di situ sudah dibilang disclaimer bahwa itu bukan asli, itu adalah kepentingan entertainment ya, walaupun mungkin punya motivasi politik ya. Jadi ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar ya, sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax. Tentang MPRS, siapa lagi kalau bukan itu? Siapa lagi kalau bukan PKI itu? Siapa lagi kalau bukan PKI itu? Sekelas Gatot Nurmantio blunder lagi membahas TAP MPRS, padahal yang mendorong mengajukan itu Gus Dur. Kenapa nggak mikir? Tuntutan untuk pencabutan TAP MPRS, siapa lagi kalau bukan itu? Siapa lagi kalau bukan PKI itu? Itu Gus Dur yang mengajukan untuk penghapusan TAP MPR karena dianggap menjadi dasar bagi diskriminasi terhadap begitu banyak orang yang tidak salah tapi dianggap salah. Gus Dur bukan PKI. Gus Dur anak kiai, Gus Dur sendiri adalah kiai. Jadi keliru kalau kemudian membangun logika lompat-lompat seolah-olah yang meminta penghapusan TAP MPR itu pasti PKI. Itu keliru fatal. Itu membodohi masyarakat kita. Gus Dur anak seorang kiai, Tulen NU, Nahdlatul Ulama, rencana yang diserang pasti Jokowi. Dikit-dikit PKI. Harusnya itu malu kalian, Anda itu harusnya malu. Sampai begini kok sampai blunder nggak tahu. Topik isu-isu basi itu zaman sekarang nggak ada namanya PKI. Framing PKI udah nggak laku, percuma framing gitu. Tataplah ke depan, maju demi bangsa negaramu, jangan ngelok ke belakang.
nanti kita akan jadi bangsa yang primitif. Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya belum sebulan jadi Menko Polhukam. Suka menuduh Pak Jokowi anti-Islam, suka menuduh Pak Jokowi komunis, suka menuduh Pak Jokowi macam-macam lah yang nggak masuk akal. Saya mau katakan pada Anda, saya saksi sendiri bahwa Pak Jokowi itu sholatnya tepat waktu. Ya, saya berkali-kali jadi saksi Pak Jokowi sholatnya tepat waktu, bahkan dia sholat di habis pikir gitu. Kalau membaca atau mendengar, ya atau ada orang yang mengatakan kalau Pak Jokowi itu tidak sholat atau non muslim, padahal sebagai staf khusus beliau, saya tahu persis karena selalu ikut aktivitas beliau, rapat terbatas, sidang kabinet. Nantang-nantang gitu. Kamu jangan ngegas. Enggak, kamu juga ngomongnya jelek banget ketika di podcast. Jangan bau kentut mulutmu ya. Wah, itu ngomongnya jelek banget tuh. Makanya kamu duduk. Ya. Kamu ngomong ya. Kamu sopan ya. Kalau kamu ingin dihargai sopan. Apa? Kamu juga gak sopan? Kayak orang kurang sehat otakmu. Aduh, udah tuh, ngomong saya keluar itu. Ya, silakan. Mana? Tangannya mana? Mana tangannya mana? Yang batu yang gelap. Tangannya mana? Suruh keluar yang gelap. Tangannya mana? Suruh keluar. Saya suruh keluar dulu. Udah boleh. Suruh keluar. Oke. Keluar ya. Ya. Suruh keluar. Boleh nggak? Oke. Udah. Sudah ngapain? Kenapa? Keluar. Tadi saya digituin. Boleh. Iya tadi. Jangan bicara dulu, Beli. Suruh keluar dulu. Kenapa tangannya? Kenapa tangannya? Suruh keluar dulu dia. Oke, silakan. Oke. Boleh. Ya udah, nggak apa-apa, biarin aja. Nah, ini kan begini, dilihat kan begini, di sini kan ada Tunjukin ke kamera coba bisa. Ya. Gitu ya. Coba lihat, bohong Kan banget begini, dia. Besok boleh kita datang kalau dia kurang mau pingin bukti. Besok kita datang ke Kamnek 5, kita pinjam itu ijazah. Bagaimana? Bisa-bisanya pinjam ijazah Pak Gro. Bisa. Ini orang ini kok bisa pinjam ijazah tuh? Bisa. Ayo datang sama saya. Oke. Sekarang buktikan dulu. Kebohonganmu buktikan dulu. Dari samping. Iya. Nggak bisa. Nggak ada sampingnya, Mas. Ntar masukin. Nggak ada. Pak, tolong Pak. Sebentar. Dengan Nggak segala ada. hormat, kamu pernah mantan menteri. Hargai dirimu. Pernah. Dan Ya, kamu bukan siapa-siapa. Tapi sekarang kau kayak orang tidak sehat. Dan kamu bukan siapa-siapa. Iya. Udah, kamu bukan siapa-siapa. Kalau Nanti kita ditanya, dengarkan saya dulu, Mas. jawab. Kalau Nanti kamu kan. mau jawab Oke. silakan. Ya udah. Nanti, oke. Makanya kan ketahuan bohongnya kan? Enggak, saya enggak Nanti. bohong. Nanti saya Itu bilang. hak saya. Saya melihat loh. Udah. Mas Roy. Ya. Embus itu namanya Pak Ya, Embus, Pak Embus. terserah saya mau ngomong apa. Lah iya kan gak ngerti. Udah. Bedanya nggak ngerti Semua Embus orang sama kamu, Embus saja nggak ngerti. kamu anggap tidak benar. Yang benar tuh kayaknya kamu dewa kebenaran. Nah ya udah. Seolah-olah kamu Jadi yang gini Mas benar. Roy, sebentar menurut Jadi nggak boleh Bu kayak Elida gitu. Ya. itu dari samping. Nggak Itu hak mungkin. saya. Dari samping sini. Berarti dia merusak barang bukti kalau dari samping itu. Emang nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Coba nggak ada yang ada di celahnya. sini Mas Gafur. Mas Aiman, saya bisa jelaskan ya. Jadi, Ada gini, nggak? saya Ada nggak pinjam dulu ya. Iya. Jadi menurut Bu Elida Neti, Ya. kenapa Bu Elida bisa Itu adalah hoax di X. Jadi di X itu ada akun yang ya kompilasi saya lagi bicara di DPP Partai Golkar, DPD Golkar Jakarta kayaknya. DPD Golkar Jakarta. Saya bercerita mengenai survei Pilpres di wilayah Jakarta, lalu kemudian dipotong seolah-olah bahwa itu adalah saya merancang kecurangan atau saya udah tahu hasil pemilu di tingkat nasional. Bener kan curang, Dan itu adalah sebuah konspirasi ya di ruang tertutup, padahal saya kira ngomong depan wartawan. tapi Audiensnya nggak dikasih lihat gitu loh. gara-gara Mas Hasto itu Mr. Gusur juga kan, Ya, wah canggih juga gua bisa ngatur hasil pemilu. enggak juga. Enggak juga. Kalau hasil memang sudah tahu. Tapi kalau 58 itu wilayahnya bilangin. Kita cuma tahu bahwa akan menang. Satu putaran. Kita mengusahakan akan menang. Potensi untuk menang itu memang besar. Tapi kalau angka 58 yang di atas. 58 tuh waktu itu prediksi untuk nasional atau untuk Jakarta juga bisa. Ya sebetulnya kan itu angka di saya nggak ingat persis ya hasil surveinya, tapi survei di Jakarta. Nah itu bukan hasil pemilu dan itu bukan nasional, itu kuncinya di frame bahwa itu hasil nasional dan itu hasil pemilu, kan beda banget. Jadi saya sih udah pernah ngalamin ada tokoh kalau Mas Hasto tuh doktornya di Unhan. Jadi
gelar akademis UI itu. juga. Hah? Ada dua itu ada dua ya? Dua doktor. Itulah salah. Dua doktor bisa kemakan hoax. Saya jelaskan lagi nih, Nah, dikit gimana? nih, saya kasih tambahan nih. Ya. Dan sidang terbukanya disiarkan langsung di Kompas TV. Oh. Kompas online lah, Kompas pokoknya online. live streaming. Ya. Kompas TV. Ya, jadi jangankan masyarakat, itulah bahayanya hoax itu. Jangankan masyarakat yang pendidikannya terbatas ya. Jangankan masyarakat yang awam politik, bahkan yang doktornya 2, bahkan yang profesor, doktornya di Amerika bisa kemakan hoax yang sebetulnya dengan mudah kita baca dan identifikasi bahwa itu adalah hoax. Itu. Ya kemungkinan cuma 2 kan. Pertama ternyata ya pendidikan tinggi itu bisa ketipu. Ya balik lagi yang kedua bisa saja itu adalah karena kalkulasi elektoral. Seandainya itu bisa disebut oleh netizen di kolom komentar. Kok dari penyambung lidah Prabowo dengan nada dan gitar ala kotak. Lagu kotak itu. Lagu kotak itu. Bisa Q, tapi ada langkah-langkah yang lebih dari respon seperti ini nggak, dari misalnya dari istana lah. Ini kan menyangkut nama baik presiden, menyangkut reputasi presiden dan juga seskap. Ini menurutku udah bukan levelnya, udah nggak main-main lagi gitu. Iya. Ini udah KUHP nih, bisa Q. Ya. Saya belum sampai ke sana ya, karena kan baru dapat juga, baru tahu juga ada video seperti ini. Ya tentunya nanti akan dikaji dan dipahami. Tetapi kan ya Presiden Prabowo kan sudah biasalah untuk menghadapi pro kontra. Letkol Teddy juga saya yakin juga sudah biasa menghadapi pro dan kontra. Setiap orang yang berada pada posisi publik ya, apalagi jabatan publik memang biasa menghadapi pro dan kontra. Tapi satu paket lah. Tapi kalau kita lihat polanya nih, bisa Q setuju nggak? Ya. Polanya ya setelah Orde Baru, setelah reformasi ya, siapapun yang berseberangan dan dikata-katain Pak Amin itu biasanya makin moncer. Masa? Gus Dur misalnya kan, makin moncer. Iya. Terus Pak SBY kan 2 periode. Pak Jokowi kurang apa? 2 periode. Pak Zul ketum lagi. Ya kan? Jadi Pak Prabowo kemarin di 2024. Ya, jadi buat saya nih ya Waktu bersama Pak Amin, Pak Prabowo kalah. ini iya makanya 2 kali kan. Begitu Dikatain head to head sama Pak Amin, menang. Nah, ini juga saya mau sampaikan kepada abang kita Letkol Teddy ini, ya kan, Pak Seskap, ya. Itu Anda ini Pak Seskap harus syukuri. Artinya mudah-mudahan bernasib sama seperti yang berseberangan sama Pak Amin sebelumnya. ambil aja manfaatnya, itu benang merahnya. Dan udah ada tanda-tanda kan. Ya, tapi saya punya penjelasan sebetulnya untuk itu. Jadi pemilih itu kan ada segmen-segmennya kan, ada kolam-kolamnya kan. Nah, Pak Amin Rais ini kalau kalah itu kan berarti dia bukan kolam mayoritas kan. Iya. Berarti dia kolam minoritas kan. Karena semua ini kan pada akhirnya kan diuji di kotak suara. Yang menang tuh pasti kolam yang mayoritas. Jadi Pak Amin Rais memang berasal atau identik atau dekat atau beliau menjadi representasi dari kelompok yang minoritas begitu. Secara elektoral ya, secara elektoral. Nah, mungkin itu tidak sepenuhnya disadari oleh Pak Amin Rais. Beliau tetap dengan suatu gaya dan suatu keyakinan untuk bahwa ini saya yang akan menang atau saya akan yang menjadi prioritas, menjadi mayoritas. Tapi apa yang disampaikan oleh Ari tadi saya kira menggambarkan bagaimana Pak Amin Rais sebetulnya datang dari segmen yang kecil gitu. Dan di awal kan saya udah kutip juga tuh hasil pemilu Partai Umat itu 0,4% di 2020. Ya. Ya kalau ada ya kan waktu itu kan menarik juga. Sebetulnya begitu Pak Amin Rais keluar dari PAN, kan ada tanda tanya tuh waktu itu, ada pertanyaan waktu itu di kalangan surveyor, pengamat politik dan seterusnya. Ini nanti suara PAN apakah akan terbelah dua? Apakah suara PAN akan habis oleh Pak Amin Rais yang notabene adalah pendiri PAN misalnya begitu. Simbolnya PAN selama ini. Apakah kemudian suara umat akan lebih besar daripada PAN? Ternyata kan jangankan lawan Pak Prabowo, lawan Pak Zul aja kan juga kalah. Kalah 2 kali ya. Pak Amin Rais itu pertama dalam pertarungan perebutan ketua umum. Pak Zul maju, Pak Amin Rais mengajukan calon yang lain. Ternyata
ternyata konstituen PAN itu lebih memilih Pak Zul. Yang kedua adalah pertarungan pemilu. Antara suara PAN dengan suara umat, jauh suara PAN di atas suaranya Partai Umat. Termasuk kandidasi Iya, jadi kalau capresnya. bicara Pak Amin Rais itu nggak usah dibenturkan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Zul aja udah pasti udah kalah. Iya juga ya. Iya dong, udah 2 kali tarung kan, tarung di internal pengurus, tarung di konstituen di masyarakat, 2 kali kan lewat Pak Amin Rais dengan Pak Zul. Ya, dan saya yakin Tolong bikin lagu Pak Zul. Kalau Pak Zul, tolong bikin Pak Zul. Iya. Ya, lagu Pak Zul. Pak Zul. ini repot banget ini kita bisa bikin lo lagu. jangan dulu. Das. Pak Zul, judulnya Pak Zul Penumbang Amin Rais. Bisa aja. Coba masih jadi kan itu dong. Coba liriknya dulu. Coba kita catat dulu. Banyak. Bagus juga tuh lagu. Bikin lagunya Bazu Penumbang Amin Rais. coba Iya. bacakan dulu liriknya apa lagi? Kau dari Bahaya lu nanti menular lagi. tapi lagunya Mas Bako. Tapi memang gitu bos, ya kan? Gua jadi dari penjelasan Mr. Q ini gua menangkap satu hal bahwa minoritas di Indonesia itu bukan keturunan Tionghoa, Apa? tapi pemilih Partai Amin Rais. Ya bikin aja lagunya, nggak usah buru-buru. Ini kan kita lagi dialog ya, nanti tayangkan kedua setelah saudari penyambung lidah Prabowo ya. Pak Zul apa? Nggak apa-apa lah. Zulkifli Hasan Iya, Amin Rais. agak panjang-panjang dikit siaran ini, atau siaran ini diperpendek, lagunya diperpanjang gitu. Biar agak lain lah. Iya, Coba dan kita kasih terangan ya. Dev, lu bikin di ChatGPT atau Gemini, bikinin lah lirik lagu ya dengan tema Pak Zulkifli Hasan Penumbang Amin Rais. Ya, 2 coba. kali ya ditumbangkan di Rakernas PAN, yang kedua ditumbangkan di pemilu 2024. Nah, tuh ada itunya. Suara PAN lebih banyak daripada suara Partai Umat. Nah itu tuh promnya itu tuh yang Mr. Q omongin tadi. Nah lu coba nanti habis itu jadi lirik. Gini, kita tolong oper dibikin ke itu, ini. pilih kayak artis siapa gitu, Oh, biar iya. dikira. Mr. Q maunya Masukkan siapa? gambar foto artis itu. Mr. Q maunya siapa? Afgan. Hah? Jangan, Tulus, harus cocok. Hah? Modelnya kayak apa? Tulus atau Lagunya harus Tabola Bale? ya kan? agak rock. Gini, kotak Rock. aja lagi. Kotak aja, tapi nggak seru ya, harus yang lain ya. Ya nggak apa-apa, justru membandingkan kotak bisa nyanyi semua genre dan semua iya. tokoh ya kan? Iya. Atau dewa. Dewa boleh, Dewa. Iya. ya. Dewa Once. Once. biar PDI ada PDI-nya kan? Lu Jangan lebih Ari Lasso lah, gua lagi lebih sibuk sama pilih Ari Lasso. lebih suka Dewa edisi Ari Lasso atau edisi Once? Ya, ini subjektif Mr. Q, ya kan? Nanti kalau saya bukannya apa-apa nih, saya jawab Gua Once. tahu jawabannya. Lu temennya Ari Lasso. Saya jawab Once nanti diomelin Ari Lasso. Bisa panjang kan? Iya kan? Saya lagi kesel sama Ari Lasso. Komentar di YouTube Kota Politik, hostnya kebanyakan ngomong, katanya dibully orang lah kita, karena orang percaya dia Ya kan. udah lu jawab aja. Sekarang gua suka Once gitu. Gua Once, gua. Wah, kalau sampai tahun ini gue masih nggak berani, gue masih tetap Ari Lasso, hari ini. Aku sekampus sama Bang Once, Bas Ari sorry. Iya, dia sekampus sama dia juga kan? Iya. Kamu juga. Iya. Ya udah Once juga. Mr. Q, tapi kan kayak kemarin tuh banyak orang khawatir para pengkritik itu Iya. bukan hanya dijawab dengan ofensif, Iya. tapi juga diperkarakan secara hukum. Kayak misalnya Prof Ipung, Iya. rame-rame Prof Ipung kemarin kan Oke. oke lah kalau kita berdebat terhadap substansinya, impeachment, gerakan macam-macam, itu kita bisa debat. Tapi kalau sampai ada yang melaporkan, itu kan yang melaporkan ini dianggap represi kekuasaan. Menurut Iya. Mr. Q gimana? Pertama kan begini, yang melaporkan kan siapa? Ya elemen masyarakat kan, bukan siapa, bukan presiden, bukan partai politik, bukan pemerintah, itu satu. Yang kedua, yang saya sampaikan di depan, semuanya itu dalam koridor konstitusi, koridor undang-undang gitu. Nah, sekarang ada nggak yang memperkarakan siapa misalnya? Atau saya deh, jangan orang lain lah. Saya nggak akan bisa memperkarakan Ferry Amsari. Karena Ferry Amsari nggak suka, nggak puas, mau menurunkan Pak Prabowo dan bahkan Gibran dengan jalur impeachment. Impeachment itu ada nggak di konstitusi? Ada. Karena ada di konstitusi, berarti Ferry ini masih sesuai dengan jalur konstitusi. Masih konstitusional. Masih konstitusional. Bisa diperkarakan. Menurut saya nggak bisa.
gitu. Berarti sama lah sama Mr. Q sama Daveri ini kan, sama-sama konstitusional saya pikirnya kan. Betul konstitusional. Saya ini kan saya kan pernah juga punya wacana ya, punya ide, punya gagasan. Misalnya presiden 3 periode gitu. Ada nggak orang yang bisa memperkarakan saya? Nggak ada. Nah, ini kan rekan-rekan tudingan sudah benar-benar level yang sangat-sangat akut dan kalau saya katakan memang sepakat tidak bisa ditoleransi. Apalagi ini berkenaan langsung dengan kelainan ataupun perilaku yang menyimpang. Karena perbuatan semacam itu dilarang keras di Indonesia, rekan-rekan. Kemudian, ini kok bisa seorang presiden Republik Indonesia, presiden aktif, rekan-rekan, dituding melakukan dan memiliki hubungan-hubungan yang dalam tanda kutipnya itu sangat menyimpang. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi dan narasi tersebut memang nihil dan nol bukti, rekan-rekan. Karena ini kita patut pertanyakan apakah dibuat berdasarkan basis analisa atau berdasarkan kebencian semata. Nah, disinilah kita akan melihat. Karena rekan-rekan, kalau kita teliti secara seksama tokoh yang sama pula, kan ini sudah benar-benar dibongkar habis-habisan dari A sampai Z-nya oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kenal kita dengan Gus Dur. Nah, di sini kita kan sudah melihat rekan-rekan bagaimana sih yang bersangkutan itu berpolitik, kemudian banyak pula yang memang akhirnya menimbulkan keresahan publik. Jadi bahkan Komendigi kan langsung bertindak keras dan istana sudah menotis serta mengeluarkan tindakan ataupun statement yang jelas. Rekan-rekan, di sini kita tidak bisa benarkan tudingan-tudingan semacam itu, tapi kita sangat mengapresiasi misalnya kalau ada kritik. Tapi kalau yang begini rekan-rekan, tentu saja bukan kritik, tapi ini menjurus kepada fitnah yang sangat-sangat kejam sekali.